Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo para pejuang. Sudah siap untuk petualangan yang membakar semangat kita hari ini? Yuk kita menyanyikan bersama lagu perjuangan yang tak pernah padam semangatnya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Itulah semangat yang akan kita bahas hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri ASCI 9 yang berbahagia, perkenalkan saya Alia Fahrunisa dari SMA Aisyah Boarding School Malang. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang seorang jenderal besar yang memimpin dengan keberanian, dengan tekad baja dan semangat juang yang tinggi walaupun badannya sedang sakit. Kisah ini berjudul Tongkat Sakti Jenderal Sudirman. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, bangsa kita belum sepenuhnya aman. Musuh datang lagi, berusaha merebut kembali negeri yang baru saja merdeka. Di tengah kondisi yang sulit itu, di sebuah markas darurat di hutan terpencil, seorang pemimpin besar sedang kembali lemah. Tubuhnya diserang penyakit paru-paru, namun semangatnya menyala lebih kuat dari api perjuangan. Dialah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Meskipun sakit, beliau menolak untuk beristirahat. Dengan suara pelan namun penuh wibawa, beliau berkata bahwa tubuhnya boleh sakit, namun semangatnya sehat walafiat. Musuh harus tahu bahwa pemimpin bangsa ini masih berdiri tegak, walaupun hanya dengan tandu bambu dan tongkat yang ia genggam. Beliau pun memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan tandu. Baginya, tandu adalah mobilnya, dan tongkat yang ia genggam adalah tongkat sakti berisi tekad dan keimanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka berangkatlah sang Panglima Besar di atas tandu, menembus hutan, lembah, sungai, siang hingga malam mereka berjalan. Lapar, lelah, panas, hujan, semuanya mereka lalui tanpa keluhan. Tiap langkah disertai keyakinan bahwa perjuangan tidak boleh berhenti hanya karena raga yang lemah. Para prajuritnya pun tak jarang hampir menyerah. Ada yang mengeluh kakinya sakit, ada yang ingin berhenti karena kakinya melepuh. Namun setiap kali semangatnya menurun, Jenderal Sudirman selalu berkata, "Tetap boleh, namun menyerah jangan." Itulah kata-kata yang menyalakan kembali semangat para pejuang. Suatu hari di tengah perjalanan terdengar suara mobil yang mendekat. Itulah para tentara Belanda yang sedang berpatroli. Dengan sigap, para pejuang menyembunyikan tandu Jenderal Sudirman di balik semak-semak dan menutupinya dengan daun-daun. Tak lama kemudian, perwira Belanda yang sombong turun dari mobil dan berteriak mencari keberadaan Jenderal Sudirman. Sudirman, where been ye? Di mana kau? Aku tahu kau ada di sekitar sini. Sudirman, kemarilah Sudirman. Pejuang berlari menghampiri perwira Belanda dan mengatakan, "Tidak ada Sudirman di sini. Aku telah mencarinya dari kemarin. Need here." Para pejuang pun berhasil membohongi musuh dengan mengatakan bahwa Jenderal Sudirman tidak ada di sekitar sini dan telah pergi ke arah lain. Pasukan Belanda itu pun percaya apa yang dikata oleh para pejuang dan pergi begitu saja meninggalkan tempat persembunyian Jenderal Sudirman tanpa mereka mengetahui bahwa Jenderal Sudirman telah bersembunyi di sekitar mereka. Saat suara mesin mobil telah menjauh, Jenderal Sudirman tersenyum dan mengatakan bahwa musuh memang memiliki mata, namun tidak memiliki akal. Kecerdikan dan ketenangan yang beliau miliki sebagai kunci utama dalam menghadapi suatu bahaya.
Hari demi hari berlalu. 7 bulan lamanya Jenderal Sudirman memimpin pasukan gerilya dari atas tanduk. Beliau berpindah dari satu daerah ke daerah lain, menyemangati para pasukan, menyemangati rakyat, dan menyebarkan semangat juang. Walaupun tubuhnya lemah, namun hatinya tetap teguh. Beliau tahu bahwa perjuangan bukan sekedar siapa yang paling kuat, namun siapa yang tidak mau menyerah. Akhirnya perjuangan panjang Jenderal Sudirman pun berbuahkan hasil. Semangat rakyat semakin berkobar, pasukan Belanda kelelahan dan kehilangan arah. Indonesia pun berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Nama Jenderal Sudirman pun dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan sejati. Teman-teman, Jenderal Sudirman telah mengajarkan kepada kita bahwa tongkat sejati bukanlah tongkat kayu yang digenggam oleh tangan, melainkan tekad yang berada di dalam diri kita masing-masing. Sekarang, coba kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Jika kita lelah belajar, atau lelah membantu orang tua, atau lelah mencapai cita-cita, ingat apa kata Jenderal Sudirman. Lelah boleh, namun menyerah jangan. Jadi begitu teman-teman, dari perjalanan panjang Jenderal Sudirman, kita bisa belajar bahwa tekad yang besar bukan datang dari tubuh, melainkan dari semangat dan tekad yang tak pernah padam. Terima kasih telah mendengarkan dongengku, dan sebagai penghormatan terakhir untuk para pejuang merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.